Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Wahyu Fadoli, NIM 2019-51002. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Ini review jurnalnya. Judulnya adalah Machine Learning for Internet of Things Data Analysis Survey. Jurnalnya ini adalah Digital Communication and Network. Jadi ini ada berkaitan dengan internet. Vol atau halaman ini 4 dan 167 sampai 178. Ini tahunnya adalah 2018. Jadi penerbit jurnal ini adalah tahun 2018. Penulisnya ini adalah Muhammad Syahid Mahdafejid, Muhammad Reza Ridvan, Muhammad Amin Baritain, Paiman Adibi, Paiman Barnai Amit P. Z. Tujuan dari penelitian dari judul ini adalah untuk mengembangkan lingkungan yang lebih cerdas dan gaya hidup yang sederhana dengan menghemat waktu, energi, dan uang. Melalui teknologi ini, biaya di berbagai industri dapat dikurangi, investasi besar, dan banyak penelitian yang berjalan di LOT telah membuat LOT menjadi tren yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ini adapun kajian pustakanya adalah memperkenalkan metode sistematis untuk meninjau pengetahuan dan teknik penambangan data di sebagian besar aplikasi umum. Dalam studi ini, mereka meninjau beberapa fungsi data mining seperti klasifikasi, pengelompokan, analisis asosiasi, analisis deret waktu, dan deteksi garis besar. Mereka menggunakan bahwa data yang dihasilkan oleh aplikasi penambangan data seperti kromet, industri, perawatan, kesehatan, dan tata kota mirip dengan data LOT. Mengikuti temuan, mereka menetapkan fungsionalitas penambangan data paling populer ke aplikasi dan menentukan fungsionalitas penambangan data mana yang paling tepat untuk memproses data setiap aplikasi tertentu. Jadi selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kuantitatif. Jadi di sebuah judul ini jurnalnya bersifat deskriptif dan kuantitatif. Dalam algoritma Cummins klasik, jarak antara titik data adalah ukuran kesamaan. Oleh karena itu, Cummins berusaha mencari himpunan pusat cluster diimbangkan sebagai F1 SKG demikian rupa sehingga jarak antara titik data dan titik pusat terdekatnya demikian diminimalkan untuk menunjukkan penguasaan titik data ke pusat cluster. Kami menggunakan satu set variabel indikator binary 201 EG sehingga jika titik data XN ditugaskan ke pusat cluster SK lalu seperempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Nurfadli, 2019-51003. Presentasikan jurnal hasil penelitian. Untuk mencapai keputusan yang sesuai untuk analisis data cerdas, perlu untuk menentukan tugas mana yang harus diselesaikan. Dari penemuan struktur, menemukan titik data yang tidak biasa, memprediksi nilai, memprediksi kategori atau ekstraksi fitur. Untuk
menemukan struktur data yang tidak berlabel. Algoritma clustering dapat menyediakan alat yang paling tepat. K-means dijelaskan dalam 5, 4, 1 adalah algoritma pengelompokan yang paling terkenal dan sering diterapkan dan menangani volume data yang besar dengan rentang tipe data yang luas. Referensi mengusulkan metode untuk menerapkan algoritma K-means untuk mengelola data kotak pintar dan rumah pintar. Kesimpulan, cloud terdiri dari sejumlah besar perangkat berbeda yang terhubung satu sama lain dan mengirimkan jumlah besar data. Kota pintar adalah salah satu aplikasi yang paling penting dan menyediakan berbagai layanan dalam domain seperti energi, mobilitas, dan perencanaan kota. Layanan ini dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dengan menganalisis data cerdas dikumpulkan dari area ini untuk mengekstrak pengetahuan dari data yang dikumpulkan. Banyak algoritma analitik data dapat diterapkan. Memilih algoritma yang sesuai untuk latar tertentu atau aplikasi kota pintar adalah masalah penting. Kelebihan 1. Perangkat ke perangkat. Jenis komunikasi ini memungkinkan komunikasi antara ponsel terdekat. Ini mewakili generasi berikutnya dari jaringan seluler. 2. Perangkat ke server. 2S. Dalam perangkat komunikasi, jenis ini semua data dikirim ke server yang bisa dekat atau jauh dari perangkat. Jenis komunikasi ini sebagian besar diterapkan pada pemrosesan cloud. Server ke server. Dalam jenis komunikasi ini, server mengirimkan data antara satu sama lain. Jenis komunikasi ini sebagian besar diterapkan untuk jaringan seluler. Kekurangan network struktur sebagai layanan di mana perusahaan membeli semua peralatan seperti perangkat keras server dan jaringan.